Shalom, selamat pagi, warga Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu konsekuensi dari suatu pilihan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada di hari ini, tepatnya Selasa 21 Oktober 2025, kami telah mencapai hari yang ke-294, minggu ke-42. Segala pujian, hormat, sembah kepada Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kami hikmat sebagai persekutuan jemaat GKI Ebenezer, tetapi juga pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terpilih di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14, firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang juga diberkati oleh Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 dengan tema konsekuensi dari suatu pilihan. Persekutuan pendengar yang diberkati oleh Tuhan. 2 ayat dari 2 Tawarik 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 adalah bagian dari janji Allah kepada Raja Salomo setelah ia menyelesaikan pembangunan bait suci dan pentabisan bait suci tersebut. Ayat-ayat ini mengandung prinsip tentang hubungan antara dosa, penghakiman, pertobatan, dan pemulihan. Sebabnya mari kita melihat penjelasan ayat per ayat. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kata menutup langit di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13. Ayat ini berbicara tentang situasi hukuman atau penghakiman yang diizinkan Allah terjadi di tengah umatnya. Allah menyatakan bahwa dia memiliki kendali atas alam dan keadaan. Sebab itu kata menutup langit atau kekeringan merupakan bencana alam yang berdampak pada pertanian dan kelangsungan hidup. Sebab itu dikatakan ketika Tuhan menutup langit dan terjadi kekeringan. Artinya ini merupakan bencana alam yang berdampak pada pertanian dan kelangsungan hidup. Kata menyuruh belalang merupakan hama yang merusak hasil bumi, juga mengancam kelaparan. Mendatangkan penyakit sampar ialah penyakit menular atau wabah. Makna dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 ialah hukuman-hukuman ini
yang melambangkan kesulitan dan penderitaan merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan umat Israel sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Allah dengan mereka. Sebab itu, ayat 13 secara khusus berbicara tentang situasi hukuman atau penghakiman yang diizinkan Allah terjadi di tengah umatnya. Allah menyatakan bahwa dia memiliki kendali atas alam dan keadaan. Menutup langit terjadi kekeringan yang berdampak pada pertanian dan keberlangsungan hidup. Menyuruh belalang yang merupakan hama yang merusak hasil bumi, juga mengancam kelaparan, serta mendatangkan penyakit sampar atau penyakit menular atau wabah. Bagian kedua, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pendengar siaran Bina Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini memberikan formula atau kunci yang jelas agar umat Allah yang atasnya namanya disebut dapat mengalami pemulihan. Pemulihan ini akan terjadi di tengah keadaan sulit yang disebutkan pada ayat yang ke-13. Supaya terjadi pemulihan, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama, merendahkan diri. Umat yang datang kepada Tuhan merendahkan diri, mengakui keterbatasan diri akan dosa dan kebutuhan akan Allah, serta meninggalkan kesombongan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa hanya Tuhanlah, sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup sebab kita adalah orang yang berdosa, lalu meninggalkan kesombongan. Setelah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Berdoa berarti berkomunikasi secara sungguh-sungguh dengan Allah, meminta pertolongannya, mensyukuri segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan. Meminta pertolongan Tuhan memampukan kita karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Bagian ketiga, mencari wajah. Mencari wajah Tuhan. Artinya mencari hadirat Allah dengan intensitas dan kerinduan. Menjadikan Allah fokus utama. Bukan hanya mencari berkatnya. Dalam seluruh keberadaan hidup. Tetap mencari Tuhan. Tidak hanya mencari Tuhan ketika ingin mendapatkan berkat. Dalam situasi apapun kehidupan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bagian keempat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat atau bertobat. Ini menunjukkan pertobatan yang tulus dan meninggalkan dosa dan kembali hidup sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, dinyatakan juga tentang janji Allah. Jika umat melakukan keempat hal di atas, Allah berjanji akan mendengar dari sorga. Artinya Tuhan menanggapi doa umatnya. Mengampuni dosa setiap umat. Menghapus kesalahan dan menghapuskan tembok pemisah antara Allah dan umatnya. Memulihkan negeri. Mengakhiri penghakiman, kekeringan, hama, sampar, dan membawa kembali keadaan yang baik atau berkat. Ayat-ayat yang ditujukan kepada bangsa Israel dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 mengandung prinsip umum dan abadi bagi umat Allah dari segala zaman, termasuk gereja dan orang percaya saat ini. Sebab itu persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kesulitan sebagai peringatan pada ayat yang ke-13.
lewat sakit, penyakit, bencana, krisis, masalah-masalah yang seringkali berfungsi sebagai alarm dari Tuhan. Kesulitan dapat menjadi tanda bahwa kita secara pribadi dan komunitas mungkin telah menyimpang dari jalan Allah. Daripada hanya menyalahkan keadaan dan orang lain, kita perlu bertanya, apakah ini konsekuensi dari ketidaktaatan atau kesombongan kita? Untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Kesulitan adalah kesempatan. Persoalan-persoalan kehidupan adalah kesempatan untuk berhenti dan mengevaluasi diri. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang kedua adalah jalan menuju pemulihan. Ayat ke-14. Jalan menuju pemulihan belajar untuk merendahkan diri. Hati kepada Tuhan. Ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan segala-galanya. Lalu yang berikut adalah berdoa yang bertujuan. Dalam pengakuan dosa sungguh kepada Tuhan. Tujuan kita adalah pengakuan dosa kita. Mengakui bahwa hanya Tuhan segalanya dalam hidup. Merendahkan diri kita. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Di hadapan Tuhan segalanya. Kita punya tujuan dalam berdoa. Untuk pengampunan dosa. Tetapi juga untuk pemulihan. Ada tujuan dari setiap doa yang kita naikkan. Dengan kerendahan hati. Bagian ketiga jalan menuju pemulihan adalah pertobatan sejati. Tidak dengan kemunafikan, tetapi benar-benar ada pertobatan sejati. Hari ini dan seterusnya, ketika dalam pengakuan saya menyatakan saya berdosa, maka saya belajar untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Saya tidak kembali kepada dosa-dosa yang terus membawa nama Tuhan di hujatan lain sebagainya. Bagian ketiga dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini menjadi dampak dalam hidup kita. Adalah janji pengampunan dan pemulihan. Ada kepastian yang Allah berikan. Janji ya dan amin. Ketika ia menyatakan pengampunan dan pemulihan, tentu akan terjadi pengampunan dan pemulihan. Sebab di dalam Tuhan ada kepastian. Prinsip pemulihan ini berlaku tidak hanya untuk negeri, negara atau komunitas. Tetapi juga untuk rumah tangga, pernikahan, kesehatan emosional, dan kehidupan rohani pribadi. Ketika merendahkan diri dan bertobat, Allah akan memulihkan area-area yang rusak dalam hidup kita. Sekali lagi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita merendahkan diri dan bertobat, Allah akan memulihkan area-area yang rusak dalam hidup kita. Jadi secara ringkas 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Adalah panggilan abdi Allah untuk bertobat dan pemulihan. Mengajarkan bahwa kesulitan melanda. Kunci untuk melepaskan adalah dengan kembali kepada Allah melalui kerendahan hati. Doa yang sungguh-sungguh dan pertobatan yang mengubah hidup. Sebab itu persekutuan. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah ada dan mencapai hari yang ke-294, minggu ke-42. Hari ini tepatnya Selasa 21 Oktober 2025. 5 hari lagi kita akan merayakan HUT GKI yang ke-69. Tetapi juga pada tanggal 25 Oktober adalah perayaan 100 tahun atau 1 abad peradaban orang Papua. Menghimbau kepada kita semua. Kita sedang ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Papua tidak baik-baik saja. Sebab itu, pemulihan terjadi mulai dari dalam keluarga. Ketika keluarga, kehidupan rumah tangga dipulihkan, bangsa, negara, daerah di mana kita berada pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Berdoa dengan tujuan yang jelas. Dan merubah kebiasaan kita. Rumah di mana tempat Tuhan ada, kita berseru. Adalah juga bagian dari pergumulan. Dalam persekutuan pelayanan kita hari ini. Dalam gereja kita. Marilah kita sehati-hati. Menyembah Tuhan. Berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa dengan doa yang bertujuan. Dalam pemulihan, pertobatan,
yang sejati. Sehingga Papua dipulihkan, bangsa dan negara kita dipulihkan. Sebab itu, marilah datang dan mencari Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh, saya percaya pemulihan akan terjadi bagi setiap kita yang mendengar siaran hari ini. Ketika kita bergumul dengan rumah tangga kita di ambang kehancuran, kepada suami, istri, dan anak-anak, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Doa yang bertujuan, mulailah pertobatan dari diri kita. Maka kita akan lihat keluarga yang dipulihkan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, persekutuan yang dibaharui, persekutuan yang benar-benar mencari Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan menolong dan memampukan kita. Inilah pilihan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Yang telah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan mengenal setiap kami. Dalam bulan GKI, firman Tuhan menegur dan mengingatkan kami. Ajarlah kami untuk selalu ada dalam kerendahan hati. Ajarlah kami dalam sehati berdoa dengan doa dalam tujuan yang benar, mencari kemuliaan Tuhan, mengakui segala keterbatasan dan ketergantungan kepada Allah, tetapi juga dalam pertobatan sejati. Tuhan pulihkan seluruh kehidupan kami. Keterikatan kami akan narkoba, miras, keterikatan kami akan seks bebas, keterikatan kami akan kawin cerai, keterikatan kami akan kebencian, amarah, iri hati, benci, dan lain sebagainya. Keterikatan kami dengan ikatan-ikatan, sumpah-sumpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putuskan dan pulihkan kami Tuhan. Sehingga kami semua menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar ada dalam pertobatan yang sejati. Sebab konsekuensi dari suatu pilihan mendatangkan berkat tetapi juga kutuk. Umat yang kembali berseru kepada Tuhan, maka pertobatan sejati itu dinyatakan. Tidak hanya di dunia ini tetapi juga di kekekalan. Tetapi ketika umat yang tidak sungguh-sungguh bertobat, hidup menurut apa yang dunia inginkan, maka penghakiman, penghukuman terjadi tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di kekekalan. Ya Yesus yang baik, teguhkan iman, percayakan. Berdoa dan menyerahkan persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Setiap keluarga-keluarga yang dalam pergumulan ambang kehancuran bagi suami, istri, dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi pembaharuan dan pemulihan. Dan pulihkan kami satu persatu dalam persekutuan jemaat kami. Tolong mampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan syemasi. Sehingga kami ada dalam kesehatian, berdoa dalam doa tujuan satu. Ada pemulihan pertobatan, terjadi dalam persekutuan pelayanan jemaat, tetapi juga bagi bangsa dan negara kami, kabupaten kami, tanah dan negeri kami. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, memberkati panitia-panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR, dan juga para pekerja gereja, tim multimedia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang dinyatakan bagi bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami. Kami berdoa untuk setiap pertikaian, pertumpahan darah yang terjadi, pembantaian, pembunuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, tanah dan negeri kami. Berdoa dan menyerahkan gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan. Mampukan kami sebagai pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syemasi, badan-badan pelayanan unsur. Sehingga kami ada dalam kesehatian yang berdoa menyembah Tuhan dalam tujuan satu. Pemulihan dan pertobatan terjadi dalam gereja-Mu, tetapi juga bagi bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kami kini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.